Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampilkan bagaimana mengelola kas kecil. Bahan ini disusun untuk kebutuhan pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kode kompetensi yang sesuai dengan SKKNI seperti yang terlihat pada layar. Komponen dari unit kompetensi atau elemen kompetensi di mengelola dana kas kecil terdiri dari 4 elemen, yaitu mempersiapkan pengajuan dana kembali, yang kedua adalah mencatat proses penerimaan uang, yang ketiga memonitor kondisi kas kecil, dan yang terakhir melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil. Peralatan atau kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengelola dana kas kecil terdiri dari komputer dan printer. Komputer ini bisa digantikan dengan laptop sesuai dengan ketersediaan yang ada di organisasi atau perusahaan masing-masing. Kemudian dibutuhkan juga kalkulator. Walaupun kita menggunakan komputer, kalkulator juga diperlukan untuk menghitung yang sifatnya sederhana dan mendesak. Kemudian, kita juga membutuhkan mesin hitung uang. Mesin hitung uang digunakan untuk kebutuhan menghitung uang dalam jumlah lembar yang banyak. Sistem pengelolaan dana kas kecil terdiri dari dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Sistem dana tetap ditandai dengan jumlah yang tetap yang tertulis pada pencatatan dana kas kecil. Kemudian, untuk sistem dana tidak tetap, terjadi perubahan jumlah dana kas kecil sesuai dengan perubahan atau terjadinya transaksi. Dan yang biasa digunakan sebaiknya menggunakan sistem dana tidak tetap. Karena perubahan jumlah dana kas kecil itu terlihat dari setiap terjadinya transaksi dan dilakukan pencatatan setiap terjadinya transaksi. Kita bahas dimulai dari elemen kompetensi yang pertama. Elemen kompetensi yang pertama adalah mempersiapkan pengajuan dana kembali. Terdiri dari keperluan kas kecil harus diidentifikasi, kemudian pengajuan uang tunai dibuat menggunakan formulir mengikuti SOP organisasi yang berlaku, pengajuan dana sesuai dengan SOP organisasi yang berlaku, semua transaksi didata sesuai dengan SOP organisasi yang berlaku, dan dokumen bukti-bukti pengeluaran sebelumnya disertakan bersama dengan formulir pengajuan dana. Ilustrasi singkatnya seperti ini. Misalnya, rekan-rekan ingin melakukan pengajuan dana kembali. Hal yang harus dilakukan adalah apa saja pengeluaran kas kecil atau kebutuhan kas kecil harus diidentifikasi. Item-item yang dapat dikeluarkan dengan kas kecil harus mengikuti SOP organisasi yang berlaku. Jenis-jenis pengeluarannya harus mengikuti SOP. Bentuk formulirnya juga harus mengikuti SOP yang berlaku. Namun, nanti akan saya tampilkan contoh formulir pengajuan dana yang kiranya dapat digunakan di organisasi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa semua transaksinya juga harus didata. Dan dokumen-dokumen pengeluaran dari periode sebelumnya itu harus disertakan bersama dengan formulir pengajuan dana untuk menguatkan informasi. Berikut adalah contoh form pengajuan dana kas kecil. Yang pertama, dana untuk bagian, ini diisi dengan informasi bagian mana atau divisi mana dalam organisasi rekan-rekan yang membutuhkan dana kas kecil. Jika kas kecil diberikan kepada setiap bagian, maka dapat dituliskan seperti ini. Kemudian periode kas kecil diisi dengan waktu periodenya, misalnya dalam bulan apa. Dana awal kas kecil dituliskan dengan jumlahnya, saldonya juga dituliskan dengan jumlah dana kas kecil sebelumnya. Keterangan diisi dengan uraian. Misalnya ini adalah pengajuan untuk bagian pemasaran atau pengajuan untuk bagian administrasi. Dituliskan jumlah dana kas kecil dalam berupa angka, totalnya juga dituliskan di situ. Kemudian, form ini harus disetujui dan diterima oleh siapa yang berhak sesuai dengan SOP organisasi masing-masing. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal dan membubuhkan tanda tangan serta nama jelas. Untuk elemen kompetensi yang kedua, yaitu mencatat proses penerimaan uang. Elemen ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Penerimaan uang tunai harus dicatat ke dalam buku kas. Jika terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian, harus ditindaklanjuti untuk dikoreksi. Dengan kata lain, harus diperbaiki. Sistem pencatatan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Jika organisasi masih menggunakan manual, bisa menggunakan buku kas yang dijual di pasaran, atau bisa juga menggunakan komputer melalui Microsoft Excel. Kalau organisasi juga memiliki aplikasi tertentu, juga bisa digunakan untuk mencatat pengelolaan dana kas kecil. Ini adalah contoh buku kas kecil yang tersedia di pasaran. Kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas kecil. Keterangan diisi dengan jenis transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan. Referensi diisi dengan nomor bukti. Debit diisi dengan angka nominal atau jumlah rupiah jika terjadi penerimaan dana kas kecil atau penambahan dana kas kecil. Kolom yang kredit diisi dengan jumlah jika terjadi pengeluaran atau pengurangan dana kas kecil. Kolom saldo diisi dengan jumlah sisa dana kas kecil. Ini harus dituliskan dengan rumus jumlah debit dikurangin dengan kredit. Untuk kolom-kolom atau baris-baris berikutnya, saldo baris berikutnya itu dijumlahkan dengan saldo sebelumnya ditambah dengan jumlah debit di baris tersebut dan dikurangi dengan jumlah kredit. Bagaimana teknik pengisiannya akan saya sampaikan di video yang lainnya. Elemen kompetensi yang ketiga adalah memonitor kondisi kas kecil. Terdiri dari 2 langkah kerja, yaitu pengeluaran uang tunai dikeluarkan sesuai dengan bukti pendukung, dan pembayaran hanya dilakukan yang tercantum pada bukti pendukung sesuai dengan SOP organisasi. Sasaran atau tujuan dari elemen kompetensi yang ketiga ini adalah memastikan bahwa kas kecil hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan SOP organisasi. Jenis-jenis pengeluaran apa saja yang diperbolehkan, kemudian harus didukung dengan bukti transaksi yang valid. Dalam memberikan pengeluaran kas kecil, bisa menggunakan bon sementara, seperti yang tercantum atau ditampilkan pada layar berikut. Bon sementara digunakan jika permintaan pengeluaran kas kecil belum dilakukan dan belum memiliki lampiran bukti transaksi, atau disebut juga uang muka. Nah, jika bon sementara itu sudah direalisasikan, maka dapat diganti dengan slip pembayaran atau bukti pengeluaran kas dan disertai dengan dokumen atau nota transaksi. Contoh format bon sementara seperti ini, dituliskan tanggalnya, kemudian ada tulis harap bayar kepada, nah ini dituliskan dengan nama orang yang menerima dari dana kas kecil atau uang muka tersebut. Pastikan orang yang menerima bon sementara ini adalah pegawai perusahaan atau organisasi rekan-rekan sekalian. Harus dibuktikan dengan kartu identitas atau yang lainnya. Kemudian dituliskan pada kotak uraian berupa pengeluarannya digunakan untuk apa. Dan ini harus dipastikan jenis pengeluaran yang diperbolehkan oleh organisasi dengan menggunakan dana kas kecil. Jumlah rupiahnya dituliskan dengan angka, kemudian di bawahnya jumlah rupiah dituliskan dengan huruf. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pembuat dan diketahui oleh siapa, disetujui oleh siapa, dibayar oleh siapa, kemudian penerimanya siapa. Jadi ini semacam validasi dokumen. Jika bon sementara telah dilakukan atau direalisasikan, selanjutnya dikeluarkan bukti pengeluaran dana kas kecil atau bisa juga disebut slip pembayaran atau kwitansi pembayaran. Nah, ini harus dituliskan sesuai dengan jumlah nota atau bukti transaksi pendukung yang sah. Tulis dengan informasi berupa diserahkan kepada nama orang ini harus sama dengan nama orang yang ketika meminta bon sementara. Uang sebesar ditulis dengan huruf, sejumlah dengan nota atau bukti transaksi pendukung. Untuk keperluannya dituliskan secara singkat namun informatif sesuai dengan bukti transaksinya. Kemudian dituliskan juga jumlah rupiah berupa angka. Ditandatangani oleh yang menyerahkan dana dan yang menerima dana. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal. Elemen kompetensi yang keempat
adalah melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil. Melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil harus memperhatikan langkah kerja sebagai berikut. Jenis pembayaran harus diidentifikasi dengan baik, harus sesuai dengan SOP, kemudian setiap pengeluaran dana harus dicatat dan diperiksa sesuai dengan dokumen yang benar. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SOP organisasi, bukti-bukti pembayaran juga harus diarsipkan. Ini adalah contoh bukti transaksi yang dianggap valid. Di sisi kiri yang diperoleh dari Aska Copy Center, walaupun dia dituliskan dengan tangan atau tidak tercetak dengan komputer, namun ini dianggap valid atau sah. Kenapa? Karena disertai dengan logo dari toko atau perusahaan yang mengeluarkan nota, ditandatangani oleh petugas atau yang mengeluarkan nota tersebut. Jangan lupa untuk tanggal dan nama rekannya juga harus dituliskan di situ. Kemudian, bukti transaksi yang lebih baik lagi adalah yang tercetak dengan komputer, seperti yang tertera di gambar di sebelah kanan, di mana di situ uraian-uraian apa yang dibeli ditulis dalam cetak komputer. Nah, ini juga dianggap sah walaupun tidak ada stempel karena telah tercetak dengan komputer. Demikian yang dapat disampaikan bagaimana cara mengelola dana kas kecil dengan sederhana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.